Biar berjaga-jaga saja, kata Kudo. Saat Anda tak bersama Ni, dia menurunkan kewaspadaan. Dan kita bisa mendapatkan info berharga tentangnya. Genji tersenyum. Dia mengenal Heiko kurang dari sebulan, dan Heiko tak pernah menurunkan kewaspadaannya. Kita harus mengikuti saran Kudo, kata Saiki. Kita belum pernah latar belakang dan masa lampau wanita itu seperti seharusnya. Mak perkataan Saiki adalah, Genji selama ini melarang penyelidikan Ten, kita sebaiknya melakukan beberapa pengawasan terhadapnya. Jangan khawatir, kata Genji. Aku sendiri telah menyelidiki Hei menyeluruh, dan tidak menemukan sesuatu yang meragukan. Itu bukan jenis penyelidikan yang kita perlukan, kata Saiki dengan masam. Menurutnya, guyonan tentang seks sangat tidak pantas. Tahun kedamaian yang melenakan, banyak klan hancur karena pemuda menyerah pada godaan nafsu. Kita sama sekali tak tahu tentang dia. Itu tidak baik. Kita tahu, dia adalah geisha paling terkenal di Edo, kata Genji. Harus kita ketahui. Dia menaikkan tangan untuk memotong Jawa, aku sendiri secara fisik telah menyelidikinya dari 4 arah. Waktu tenanglah, dia sama sekali tak perlu dicurigai. Tuanku, kata Saiki, dengan ekspresi mencela, ini bukan masalah dijadikan lelucon. Nyawa Anda bisa saja dalam bahaya. Apa yang membuatmu berpikir aku melucu? Tentu kamu telah kabar itu. Aku hanya perlu menyentuh seseorang dan aku tahu tak. Genji bisa melihat dari cara Saiki dan Kudo saling memandang kepergiannya dan kedatangannya harus ditanggapi dengan upah serius. Genji berpaling kepada Saiki. Tidak heran Jepang jauh tertinggal di negara asing. Mereka punya ilmu dan industri. Mereka memproduk kapal uap dan rel kereta api. Kebalikannya, menyedihkan sekali terlalu banyak upacara kosong seperti ini. Kita hanya memproduksi B berlutut, dan lebih banyak lagi bungkukan. Tuanku, ekspresi Saiki diliputi kebingungan. Aku bisa naik seekor kuda dan pergi ke sana sendiri jauh lebih cepat waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan orang-orang ini. Tuanku, Saiki dan Kudo keduanya jatuh berlutut di lantai. Kata Samohon, jangan pernah memikirkan hal seperti itu. Kudo menambahkan, Anda mempunyai musuh baik dari kalangan dan penentang Shogun. Keluar tanpa kawalan sama saja dengan Bu Genji memberi isyarat agar mereka berdiri. Aku bilang aku bisa, aku akan melakukannya. Dia menarik napas panjang dan menuruni tang sandal yang telah disiapkan untuknya. Dia melangkah 5 langkah telah dinaikkan setinggi 1 meter oleh para pemandu sehingga masuk dengan mudah melepas kedua pedang, yang semenit telah pasang diikat pinggangnya, menempatkannya di dalam joli, sandal, yang dihormati dengan bungkusan oleh pelayan Pemba sebelum menempatkannya di tempat sandal di bawah pintu masuk mendudukkan diri di dalam joli. Genji memandang Saiki dan berlihat apa yang aku maksud dengan upacara kosong. Saiki membungkuk, tuanku, kebodohan hamba membuat melihatnya. Hamba akan mempelajari masalah ini. Dramatis seperti itu mengiringi setiap tindakan seorang bangsawan peduli betapa tidak penting dan sepelenya tindakan sang bangsa. Heran masa lalu Jepang penuh dengan kucuran darah dan masa penuh dengan bahaya. Renungan Genji berubah arah ketika dia melihat tatanan rambut yang indah di antara kepala-kepala para pelayan yang membungkuk. Terbentuk dari rambut indah yang semalam menghiasi bantalnya semalam yang tumpah dari langit. Kimononya belum pernah dia lihat. Genji tahu, dia mengenakan kimono itu hanya untuk mengantar kep. Kimono itu bercorak lusinan mawar merah jambu di antara bui om biru. Mantel luarnya yang berwarna putih mempunyai corak sama, warna tambahan sama sekali. Mawar putih dengan 3 tekstur es berbeda di atas bui laut yang berwarna putih. Sangat menggugah, sekaligus berbahaya. Pola mawar di kimono Heiko berasal dari terkadang disebut sebagai American Beatui. Samurai anti orang paling radikal dari klan reaksioner gampang tersinggung oleh dianggap datang dari luar. Dengan kesombongan picik yang menganggap diri sebagai para penjaga kebajikan, sangat mungkin seorang dari mereka ingin membunuh Heiko hanya karena kimono bercorak mawar itu. Terhadap serangan seperti itu, pertaha hanyalah keberaniannya, kemasyurannya, dan kecantikan mengagumkan. Stop, kata Genji. Dengan segera, Saiki meneriakkan perintah. Berhenti. Rombongan yang paling depan telah melewati gerbang dan sekarang berhenti. Yang dinaiki Genji tepat berada di sebelah dalam gerbang. Sementara Genji heran, bagaimana suara Heiko bisa begitu lembut sekaligus saat yang sama.
Sekiranya suara itu selembut yang terdengar, Genji tak bisa mendengarnya sama sekali. Ilusi yang menggoda. Tentang Heiko sangat menggoda. Kimono yang sangat mencolok. Heiko menegakkan tubuhnya, tersenyum, dan sedikit menge tangannya. Lengan kimononya sedikit mengembangkan tangani kimononya yang lebar membuka seperti sayap burung yang aka. Hamba tidak mengerti apa maksud tuanku, katanya. Warna-warna umum dan klise. Tentu hanya orang sangat bodoh yang bisa olehnya. Genji tertawa. Bahkan, Saiki yang keras dan tegas juga tak bisa meski dia menyamarkannya dengan batuk. Genji berkata, orang sangat bodoh itu justru yang paling mengkhawatirkanku. Tetapi, benar. Mungkin warna-warna tradisional itu akan menyamarkan dari corak bunga mawar asing itu. Asing. Pandangan mata polos, pura-pura tak tahu membuat melebar dan kepalanya sedikit miring. Hamba mendengar bah merah jambu, putih, dan merah, mekar setiap musim semi di kekastel awan burung gereja yang termasyur. Dia lalu menambah tekanan, hamba mendengarnya dari seseorang, meski hamba Bel diundang untuk melihatnya sendiri. Genji membungkuk, tidak terlalu rendah. Aturan melarang seorang agung membungkuk rendah kepada siapapun yang statusnya lab yang berarti hampir setiap orang kecuali anggota keluarga. Pemikiranmu tadi pasti mampu menangkal semua kritik. Para pelayan masih membungkuk. Di luar gerbang, orang kebetulan lewat dan berlutut karena sang bangsawan agung membungkuk, kepala mereka menempel ke tanah. Semua ini dilakukan karena rasa takut ketimbang rasa hormat. Seorang samurai Deng membunuh orang biasa yang menurutnya tidak memberikan pen yang pantas, yang biasanya berarti membungkuk rendah di tanah khas samurai dan tuannya telah lewat. Selama percakapan Genji dan semua aktivitas di sekitarnya terhenti. Melihat Heiko membuat Genji semua hal lainnya. Kini kekurang tanggapannya terhadap situasi membuat Genji malu. Dengan cepat, dia membungkuk sebab perpisahan dan mengisyaratkan rombongan maju untuk perjalanan. Maju. Perintah Saiki. Saat rombongan mulai bergerak, Saiki mengarah kudo yang tinggal di belakang. Genji melihat Saiki dan kudo bertukar pandang dan dia tahu apa dua orang itu tidak mematuhi perintahnya untuk membiarkan Heiko pergi. Dia akan ditemani pelayannya, dan di belakangnya sediam, kudo, penasihat seniornya yang ahli dalam pengintaianmu mengikuti. Tak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya sapula, belum ada yang perlu dikhawatirkan. Belum terjadi peristiwa membuatnya khawatir. Para pengawalnya akan membunuh wanita kesayangannya itu. Situa akan segera memburuk, tetapi dia akan memikirkannya nanti. Saiki, hamba, tuanku. Mereka. Ketika para bangsawan lain berusaha keras mengusir parao itu, tuannya malah berusaha berteman dengan mereka. Tidak hanya orang asing tetapi para misionaris, kelompok yang secara provokatif dan secara praktis paling tak berguna dari semua orang datang ke Jepang. Di kalangan para pengikutnya, Genji tahu tidak hanya Saiki yang keputusannya. Memang dari 3 jenderal yang diwarisi dari kakek kudo, dan Sohaku tak seorang pun yang dia yakin kesetiaannya utuh. Kesetiaan itu kini mengalami konflik yang belum pernah sebelumnya. Ketika kesetiaan itu tidak bisa dikompromikanlah ketiganya akan mengikuti Genji atau justru akan melawannya. Bahkan, dengan kemampuan meramal sebagai pegangan, jalan juga dapat dipastikan. Selusin pekerja dermaga Jepang yang seadanya menunggu kedatangan tongkang yang mereka tumpang dermaga, 3 pria dengan dandanan lebih bagus dan rapi duduk di Stark melihat ketiganya memakai 2 pedang diikat pinggangnya. Samurai. Seperti yang diceritakan Sylvania Cromwell, kasta prajurit yang Jepang. Semua orang Jepang itu menatap kedatangan ekspresi apapun. Semoga Tuhan di surga mengawasi kalian, kata Kapten McCain, bahwa Tuhan tidak ada di pantai itu sekarang. Nahkoda Bintang B pergi bersama mereka ke pantai untuk membeli perlengkapan bak tidak seperti para penumpangnya. Dia sudah pernah keje pendapatnya tentang negara itu dan penduduknya tidaklah bagus. Kembali. Kembali.